Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nanda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebenarnya lebih tepatnya itu adalah review pembelajaran untuk persiapan penilaian harian pendidikan agama Islam tentang surah Al-Kafirun. Nah, semoga ini dapat membuat Anda sekalian mereview kembali, mengingat kembali materi tentang surah Al-Kafirun ini. Oke, kita akan buka dengan surah dengan basmalah ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang surah Al-Kafirun juga ya. Nah, dan untuk persiapan penilaian harian ini kita review kembali ya, semoga dapat memperkuat pemahaman Anda semua mengenai surah Al-Kafirun ini. Nah, surah Al-Kafirun ini adalah surah tergolong surah Al-Makkiyah ya, karena dia diturunkan di kota Mekah, dan ciri selanjutnya itu adalah surahnya pendek-pendek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, pada surah Al-Kafirun ini menjelaskan kepada kita bahwa agama ya, ataupun beragama ini suatu yang tidak boleh untuk dicampur baurkan, tidak boleh dicampurkan. Jika kita beragama Muslim, maka kita tidak boleh mengikuti agama selain dari agama Islam. Nah, begitu pula halnya dengan orang non-Islam. Ya, dia tidak boleh mencampurkan agamanya dengan agama yang kita anut. Nah, mengenal surah Al-Kafirun, surah ini terdiri dari 6 ayat. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun ini terletak pada surah keurutan 109. Nah, arti dari Al-Kafirun itu adalah orang-orang kafir. Sedangkan surah Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surah Al-Ma'un. Kemudian surah Al-Kafirun ini berisi tentang pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka. Begitu pula dengan kita. Nah, asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini menceritakan tentang orang kafir atau kaum Quraisy yang gagal menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga dia meminta agar Nabi Muhammad SAW ikut beribadah kepada mereka satu hari, sedangkan besoknya mereka ikut beribadah kepada Nabi Muhammad gitu ya. Jadi masuk ke agama Islam gitu. Jadi seolah-olah gantian. Nah, seperti itu. Nah, maka turunlah surah Al-Kafirun ini berisi pernyataan penolakan ya. Nah, kandungan dari surah Al-Kafirun, yang pertama, surah Al-Kafirun disebut sebagai Al-Muqashqisyah atau penyembuh, karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan kemusyrikan.
Yang kedua, umat Islam menolak usul kaum kafir untuk menyatukan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi. Yang ketiga, mengajak masing-masing untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dan yang keempat, ajakan kaum kafir tidak logis karena setiap ajaran pokok suatu agama itu pasti memiliki perbedaan. Nah, itulah di antara kandungan dari surah Al-Kafirun. Semoga yang singkat ini dapat memberikan review kembali, ya, mengingat kembali pada Anda semua untuk persiapan penilaian harian, ya. Nah, ini materi yang akan disampaikan. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.